Pernahkah Anda mengetahui ada negara yang sering hilang dalam peta dunia? Negara yang sering hilang dalam peta dunia yaitu New Zealand. Pemerintah Selandia Baru atau New Zealand kini gencar-gencarnya melakukan promosi wisata. Sebagai negara yang sering hilang dalam peta, Selandia Baru menyimpan keindahan wisata alam yang sangat luar biasa. Negara ini bahkan mendapatkan predikat sebagai negara teraman di dunia versi World Population Review. Negara ini cukup unik karena menjadi salah satu negara di dunia yang tidak memiliki hewan berbisa mematikan termasuk ular. Selandia Baru adalah salah satu negara paling menakjubkan di dunia, tetapi ada begitu banyak fakta menarik yang belum Anda ketahui. Untuk benar-benar memahami apa yang membuat negara ini begitu mengagumkan, Anda perlu mengetahui sedikit tentang informasi dan beberapa fakta menarik dari negara paling selatan di dunia ini. Ingin mengetahui Selandia Baru lebih dalam? Simak faktanya di sini. Selandia Baru atau New Zealand adalah sebuah negara kepulauan yang berada di barat daya Samudra Pasifik yang biasanya disebut dengan kawasan Oceania. Selandia Baru memiliki dua pulau besar yaitu Pulau Utara dan Pulau Selatan yang dipisahkan oleh Selat Cook, serta beberapa pulau kecil lainnya. Luas wilayah Selandia Baru adalah sebesar 268.838 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 4.822.233 jiwa pada tahun 2022. Mayoritas penduduk Selandia Baru adalah keturunan bangsa-bangsa Eropa dan suku bangsa Maori, atau bangsa Polinesia, yaitu pribumi yang mendiami Selandia Baru sejak tahun 1250 sampai 1300 Masehi. Selain bangsa-bangsa Eropa dan pribumi Maori, bangsa Asia juga banyak yang mendiami negara yang terletak di sebelah tenggara Australia ini. Mata uang Selandia Baru adalah dolar. 1 dolar Selandia Baru sama dengan 9.402 rupiah. Dolar Selandia Baru adalah mata uang yang digunakan di 5 negara berikut ini, yaitu Kepulauan Cook, Selandia Baru, Niue, Kepulauan Pitcairn, dan Tokelau. Kode dari dolar Selandia Baru adalah NZD. Kita biasa menggunakan simbol dolar untuk dolar Selandia Baru. Dilansir dalam laman berita Staff News, menurut survei dunia yang dilakukan oleh majalah Road Guides pada tahun 2017 lalu, negara Selandia Baru menempati posisi 3 besar dunia sebagai negara dengan alam terindah dan kehidupan sosial terbaik. Negara yang terkenal dengan peternakan ini bersaing dengan Kanada dan Skotlandia di posisi 2 teratas. Selandia Baru terkenal akan pemandangan alam yang sangat menakjubkan. Ada banyak sekali objek wisata di Selandia Baru. Negara ini memiliki kondisi geografis yang sangat beragam, dari pantai sampai dataran tinggi. Lokasinya yang terletak di atas titik pertemuan dua lempeng benua membuatnya menjadi daerah yang sangat akrab dengan gunung berapi dan sumber air panas. Selain keindahan dan pemandangan yang menakjubkan, pulau yang tidak terlalu ramai ini akan menjadikan bulan madu Anda bersama pasangan terasa lebih hangat dan bermakna. Banyak spot-spot yang selalu akan membuat Anda berteriak dan kencang bersama pasangan Anda untuk sekedar mengagumi dan mensyukuri. Bagi Anda yang ingin merencanakan liburan sendiri atau bersama pasangan baru untuk honeymoon, New Zealand bisa menjadi salah satu daftar kunjungan. Selandia Baru memiliki bentuk pemerintahan parlementer berdasarkan model Inggris. Kekuasaan legislatif dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang anggotanya dipilih untuk masa jabatan 3 tahun. Partai politik atau gabungan partai-partai yang menguasai mayoritas di DPR membentuk pemerintahan. Umumnya, pemimpin partai yang memerintah menjadi Perdana Menteri yang dengan menteri yang bertanggung jawab atas berbagai aspek pemerintahan membentuk kabinet. Raja Inggris adalah kepala negara resmi dan diwakili oleh seorang gubernur jenderal yang ditunjuk oleh raja atas rekomendasi pemerintahan Selandia Baru untuk masa jabatan 5 tahun. Gubernur jenderal memiliki wewenang terbatas, dengan jabatannya mempertahankan beberapa sisa kekuasaan untuk melindungi konstitusi dan bertindak dalam situasi krisis konstitusional. Struktur pemerintahan Selandia Baru relatif sederhana, tetapi ketentuan konstitusional negara tersebut lebih kompleks. Seperti Inggris Raya, konstitusi Selandia Baru adalah campuran undang-undang dan konvensi. Fakta unik dari Selandia Baru adalah negara ini didominasi oleh domba. Selandia Baru memiliki luas wilayah sekitar 268.803 km persegi, dengan Wellington sebagai ibu kotanya. Jika berkunjung ke negara ini, sejauh mata memandang Anda akan melihat domba. Populasi domba di Selandia Baru mencapai 26,71 juta, sedangkan populasi warga Selandia Baru berdasarkan sensus penduduk tahun 2019 hanya 4,4 juta saja.
Banyak sekali bukan? Untuk itu, wisatawan harus berhati-hati berkendara di Jalan Selandia Baru. Terkadang, Jalan Selandia Baru macet karena gerombolan domba sedang melintas. Karena seringkali domba-domba ini membuat macet jalanan, mereka suka berada di tengah jalan dan berjalan perlahan atau diam di sana untuk sementara waktu. Kalau di klakson mereka tak langsung lari, karena sudah biasa bertemu dengan mobil dan manusia. Iyalah mereka kan banyak, mau dikeroyok domba kalau protes. Seperti yang kita ketahui, bahasa isyarat adalah media yang dipakai oleh orang yang memiliki keterbatasan komunikasi. Bahasa ini lazim digunakan untuk percakapan dan tidak pernah lebih dari itu. Namun, pemerintah Selandia Baru melakukan hal keren terkait dengan bahasa ini. Bahasa isyarat dimasukkan sebagai salah satu bahasa nasional negara tersebut. Alhasil, penggunaan bahasa ini pun sah ketika bersinggungan dengan kenegaraan, seperti pelayanan pemerintahan dan lainnya. Ini menjadi bahasa resmi Selandia Baru pada April 2006 di bawah Undang-Undang Bahasa Isyarat Selandia Baru 2006. Tujuan undang-undang tersebut adalah untuk mencapai hak dan kewajiban dalam penggunaan bahasa isyarat di seluruh sistem hukum dan memastikan masyarakat tuli mempunyai akses yang sama ke informasi dan layanan pemerintahan seperti orang lain. Menurut Cacat Jiwa, pada tahun 2013 lebih dari 20.000 orang Selandia Baru menggunakan bahasa isyarat. Siapa yang tidak kenal dengan trilogi film The Lord of the Rings, garapan sutradara film Peter Jackson? Saking populernya, film bergenre petualangan fantasi ini telah menyabet beberapa penghargaan piala Oscar. Dilansir Lonely Planet, Selandia Baru dipilih sebagai lokasi untuk pengambilan gambar dari serial Lord of the Rings. Bahkan, serial ini sudah memulai produksi di negara yang jadi tempat syuting versi layar lebarnya tersebut. Karena memiliki pemandangan alam yang kompleks, Selandia Baru dijadikan tempat pengambilan gambar untuk film-film garapan Hollywood. Mulai dari pegunungan bersalju, lautan biru, padang rumput luas, peternakan di alam liar, dan lanskap wilayah yang mirip dengan Eropa menjadikan kenapa Selandia Baru sering dijadikan tempat pengambilan gambar untuk keperluan pembuatan film. Tahukah Anda nama tempat terpanjang di dunia? Tak main-main, nama tempat itu terdiri dari 85 huruf dalam satu kalimat. Tempat tersebut berada di kota Poranghau, Selandia Baru, yang merupakan sebuah bukit. Saking panjangnya, kata tersebut tak bisa disebut dalam satu tarikan napas bagi turis. Namun, seperti diketahui dari laman staf pada tahun 2023, masyarakat lokal sangatlah ahli dalam menyebutkannya. Sudah siap mengetahui nama tempatnya? Yakni sebagai berikut. Tau matafaka tangi hanga ko au o tamatea tsuri pu ka piki maunga horo nuku pokai fenua kita na tahu. Arti nama terpanjang di dunia ini adalah Bukit tempat Tamatea yang berkelana ke seluruh negeri memainkan seruningnya untuk orang terkasih. Alasan nama tersebut diberikan adalah karena untuk menarik wisatawan agar bernyanyi ketika menghafalkan nama bukit ini. Kemudian juga nama tersebut disematkan untuk mengenang Tamatea, yaitu kepala suku setempat yang terkenal dengan badannya yang besar. Gimana? Apakah kamu tertarik untuk ke lokasi dengan nama terpanjang yang ada di New Zealand ini? Di negara New Zealand terdapat sebuah jalan bernama Baldwin Street. Jalan ini merupakan salah satu yang tercuram di dunia dengan sudut kemiringan 38 derajat. Faktanya, jalan ini menjadi curam bukan karena disengaja, tetapi dibangun karena kesalahan cetak tanpa memperhatikan terain saat pembangunannya. Baldwin Street sendiri terbuat dari beton dan bukan dari aspal. Setiap tahunnya selalu ada perayaan untuk mengekspresiasi jalan tercuram di New Zealand ini dengan nama Baldwin Street Gutbuster yang dirayakan dengan lomba lari dari dasar ke puncak dan turun lagi. Satu sisi di Baldwin Street memiliki anak tangga sebanyak 270 buah. Para wisatawan yang berhasil menapaki anak tangga tersebut akan mendapatkan air minum yang segar, serta pemandangan indah pelabuhan Otago. Jika Anda tinggal di salah satu dari 34 rumah yang ada di jalan ini, Anda mungkin juga memiliki betis terkuat di dunia. Tiba-tiba serasa bisa kalahkan Usain Bolt nih. Melihat fakta ini membuat Anda ingin mengunjungi negara tersebut, bukan? Terima kasih sudah menonton. Jika Anda ingin mengetahui lebih banyak informasi, fakta unik, dan menambah wawasan negara lain yang ada di dunia, silakan subscribe.